warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan bersama saya Iir Waziro. Baik, kali ini kita akan membahas tentang meraih kesabaran di bulan Ramadan. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang yang sudah tidak diragukan lagi kesabarannya. Bersama saya, Ibu Lulu Anwaria. Kita tanya dulu, Bu Lulu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah. Semoga lancar sampai akhir. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang meraih kesabaran di bulan Ramadan. Apa sih sebenarnya makna sabar dan bagaimana sih caranya agar kita itu mendapatkan kesabaran, mendapatkan nilai yang lebih di bulan Ramadan? Coba kita tanya dulu sama Bu Lulu. Bu Lulu, coba diterangkan kepada kita. Sebenarnya makna sabar itu bagaimana sih sebenarnya, Bu? Baik Bu Il, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang makna sabar. Sabar itu dari kata bahasa Arab sobrun, yang artinya menahan diri dari segala apa yang tidak disukai. Kemudian menurut istilah agama, sabar adalah juga menahan diri dari segala amarah, cobaan, dan segala sesuatu kemaksiatan. Dan seterusnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana implementasinya dalam bulan Ramadan ini? Kita tahu Ramadan mengajarkan kita berpuasa selama 30 hari nih Bu Iin. Jadi di sini kita disuruh menahan diri, menahan tidak makan, tidak minum, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini kita diperintahkan untuk berpuasa agar takwa, supaya umat Islam itu bertakwa. Dan salah satu cara untuk meraih ketakwaan itu salah satunya dengan kesabaran. Makanya dari itu penting sekali sabar ini di dalam bulan Ramadan atau ya keseharian. Bagaimana fenomena sosial yang terjadi pada saat ini, segala sesuatu yang tidak ada sabarnya, negatif, hal-hal yang tidak sabar ini dampaknya juga luar biasa. Bagaimana orang tua membunuh anaknya karena tidak sabar, bagaimana anak membunuh orang tuanya tidak sabar, bagaimana pemimpin yang dolim kepada rakyatnya ataupun hal-hal yang lain ini karena tidak sabaran. Guru yang menghardik anak-anak, kemudian anak-anak yang tidak hormat kepada gurunya, itu semuanya juga bentuk dari ketidaksabaran. Lah, kemudian opposite dari itu adalah bentuk-bentuk kesabaran, artinya orang tua yang sabar dengan anaknya, walaupun sebadal apapun nih mungkin dengan sabar, makanya akan terbentuklah anak yang pribadi, karakter yang bagus. Anak-anak juga hormat kepada orang tuanya, sayang kepada orang tuanya. Kita pun sebagai guru juga seperti itu. Jika kita mau bersabar dengan segala bentuk karakter dari masing-masing siswa-siswi kita, itu juga akan meraih hal-hal yang positif juga seperti itu. Nabi pun bersabda dalam riwayat Muslim, yang mengatakan as-sabru nurun. Jadi sabar itu adalah cahaya. Mengapa hal ini dikatakan cahaya? Akan menerangi segala bentuk, segala hal dalam sendi-sendi kehidupan kita. Jadi sangat penting sekali dalam penanaman, apalagi dalam puasa ini Bu Il, bagaimana kita meraih kesabaran ini di dalam puasa, karena bentuk kesabaran ini akan menuju kepada keimanan yang
betul-betul mutakin gitu. Artinya kita menjadi orang-orang Orang yang bertakwa, orang yang masuk pada la'alakum tattaqun itu tadi ya Bu Lulu ya. Tujuannya itu Benar. seperti itu. Iya. Selain itu juga sabar untuk berghibah gitu ya. Berarti masuk itu juga Bu ya. Ya ini segala sesuatu, Iya. hibah, namimah dan seterusnya. Ini adalah kita disebut harus menahan diri. Oke. Kemudian fenomena sosial yang dampak dari ketidaksabaran ini, makanya sabda Nabi pun dalam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Allah berfirman, aku tidak butuh amalmu, aku hanya butuh kesabaranmu. Sampai seperti itu. Jadi mengapa ini sangat penting sekali bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini adalah sebenarnya kuncinya dua, Bu In. Kita hanya mau bersyukur dan atau sabar. Gitu. Jadi pilihannya itu di dalam hidup ini, mau bersyukur atau sabar gitu. Kemudian bagaimana nih cara kita meraih kesabaran di bulan tipsnya Ramadan ini? bagaimana cara kita itu bisa meraih kesabaran agar bisa masuk di la'alakum tattaqun itu tadi Bu Lulu. Iya. Yang pertama kita niatkan, Bu Ir, kita niatkan Bismillah ya, puasa karena Allah ya. Karena kita tahu puasa itu adalah ibadah paling sirri. Iya. Ibadah yang kalau saya lihat Bu Ir sholat, saya tahu Bu Ir sholat. Kalau saya lihat Bu Ir ngaji, saya tahu. Nah, tetapi ketika Bu Ir puasa, kan saya nggak tahu. Ketika ketemu itu Bu Ir puasa, tapi nggak tahu di belakang saya habis minum, habis makan. Bilangnya puasa padahal ya. Iya, tapi bilangnya puasa. Makanya kalau kita berniat itu kan, kalau sholat taraweh orang Jawa memang kan unik ya, sudah nawaitu sumauddin atandai fardisai Ramadan disati fardolillahi ta'ala. Itu tadi kamar mandi minum. Masih ditambah itu Bu Ir niatnya biar kuat itu. Niatin semposo. Gitu. Ini maknanya ya, makna bahasa Jawanya dengannya karena Allah Ta'ala. Ini supaya apa? Lebih kuat lagi ya menanamkan besok itulah aku puasa. Dengan di situ saya bersabar untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak marah, tidak marah, tidak gibah itu. Itu yang paling susah itu. Itu tidak gibah itu. Gitu ya. Sudah kebiasaan yang sebenarnya kita di tempat dalam 1 bulan ini kan seharusnya ini untuk bulan-bulan berikutnya. Iya. Bukan kita berhenti di Ramadan aja ya. Puasa, maaf puasa, gitu kan? Padahal harusnya apa yang sudah menjadi kebiasaan kita di Ramadan kali ini, di bulan Ramadan itu akan terus berlanjut, gitu ya, istiqomah sampai maunya Allah mengajak imannya bertambah terus begitu ya harusnya. Ya itu boleh. Memang iman seorang kan ya itu yang kus gitu kan? Iya benar itu. Tambah dan berkurang ya. Sesuai mood kadang-kadang. Ya itu. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Makanya baik di bulan Ramadan kita akan ada tadarus Al-Quran, sering membaca Al-Quran. Itu salah satu cara untuk memanage jiwa kita. Sebenarnya kalau kita tiap hari sudah rajin kita baca Al-Quran, walaupun hanya seayat itu setiap hari kita baca, itu secara tidak langsung jiwa kita itu termanage ya. Jadi terbiasa gitu ya. Kemudian menjadikan kita manusia yang lebih sabar, seperti itu. Apalagi di situ juga ada sudah diterangkan Al-Quran itu akan memberi syafaat, apalagi dibaca di bulan Ramadan ya. Itu pahalanya berlipat-lipat ya sudah berapa kali lipatnya. Makanya mungkin kita juga menasihati ya siswa-siswi kita habis maghrib pada waktu-waktu yang mustajabah gitu ya. Kemudian habis sholat subuh gitu kita sempatkan lah untuk membaca Al-Quran karena Al-Quran itu yang nurun juga kan cahaya bagi kehidupan pedoman hidup juga petunjuk pedoman cahaya bagi kehidupan kita itu nanti akan menolong kita di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga ini Bu Ir zikir ya ala bidzikrillah gitu kan. Sering kita mengucapkan itu ketika kita mau meledak-ledak nih, kita duduk sejenak kemudian istighfar
ayo istighfar, Istighfar jangan dulu. marah, gitu kan? Ayo Iya. istighfar dulu, duduk yang tenang, gitu kan? Itu menunjukkan bahwa zikir itu Menenangkan menenangkan hati. Oke. menenangkan hati, menenangkan jiwa, kemudian Meredakan dengan, emosi juga ya, Bu Lulu, ya. kemudian sudahlah dengan diam dulu sejenak, dengan beristighfar, Banyak bersolawat sholawat. dan seterusnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu adalah menjaga kesehatan, Bi. Apa terus kaitannya dengan kesehatan ini, gitu kan? Apa dengan kesabaran ini? Kalau kita sakit, Oh iya benar. aduh kepalaku sakit, lalu Iya, lagi iya, benar. kakiku sakit gitu, aduh perutku sakit. Aku Kalau nggak emosi merasa nanti nih. ini ya, jadi pusing. Banyak iya. emosi nanti darahnya naik, wah bisa bahaya ini nanti kalau punya riwayat tekanan darah tinggi, aduh bisa fatal akibatnya, Bu, ya. Itu jadinya penting sekali di bulan Ramadan ini asupan gizi dan seterusnya itu kita perhatikan agar puasa ini kita bisa lebih sempurna gitu. Jadi kayak tidak lemes dan seterusnya. Jadi kesabaran kita juga meningkat. Biasa sudah puasa itu sudah hal yang Sudah biasa biasa. gitu. Kalau sudah biasa puasa itu kayaknya kita lama-lama nanti tidak terasa, Bu, Ya, ya. seperti itu. Ya sudah biasa gitu. Rasanya ya setiap hari kayak gini gitu ya, Bu, ya. Dan memang menjaga kesehatan, kemudian istirahat yang cukup, Bu Ir. Dengan istirahat yang cukup kita akan otak juga istirahat, tubuh kita istirahat, kemudian akhirnya marah-marahnya tidak ada. Jadi Karena emosinya emosinya terkontrol. sudah terkontrol karena sudah istirahat. Nanti sedikit kalau capek dan seterusnya, ini juga membuat emosi. Meningkatkan emosi, jadi itu ya. Meningkatkan emosi. Jadi kayak ada hal yang menyinggung sedikit kita marah karena kita dalam keadaan capek. Itu tadi kurang istirahat. Maka dari itu, Bu Ir, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 163, maka ayat-ayat sabar ini sangat banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-shabirin. Jadi sabar ini adalah penolong bagi kita, ya. Sabar dan sholat ini penolong bagi kita. Jadi bagaimana kita menjalani hidup kita dengan sabar, tawakal dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah menyertai orang-orang yang bersabar ya, Bu. Senang sekali disertai. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita benar-benar orang yang bersabar dan meraih betul-betul meraih ketakwaan di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, begitu. Baik, kita tadi sudah berbincang-bincang asik nih tentang sabar. Banyak sekali yang kita peroleh tentang bagaimana cara mencapai kesabaran di bulan Ramadan dengan memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, dengan istirahat yang cukup, menjaga kesehatan. Banyak sekali yang kita peroleh dari perbincangan kali ini. Semoga Ramadan kali ini menjadikan pribadi pada diri kita lebih baik dan kita bisa istiqomah dalam menjaga kesabaran. Cukup sekian perbincangan kita kali ini. Saya Air Wazira mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.